Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Rahman, NPM saya 19630175 dari kelas 4 reguler malam. Sini saya ingin menjelaskan tentang model referensi OSI. Pengertian model OSI: dahulu komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dengan format data yang berbeda, sehingga International Organization for Standardization (ISO) membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection, yaitu OSI. Model yang didefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI OSI referensi model tersebut terbagi atas 7 layar, dan layar kedua juga memiliki sejumlah sub-layar dibagi oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer. Sejarah model OSI. Dahulu pada era 70-an, banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network arsitektur atau disebut SNA, yang antara lain IBM, Digital, Sperry, Brock, dan lain-lain. Tentunya masing-masing perusahaan tersebut membuat aturan-aturan sendiri yang satu sama lain tidak sama. Misalkan IBM mengembangkan SNA yang hanya memenuhi kebutuhan komputer-komputer IBM. Dari sini kemudian timbul masalah, misalkan jaringan komputer menggunakan SNA, produk IBM ingin dihubungkan menggunakan produk digital, tentunya tidak bisa. Hal ini disebabkan protokolnya tidak sama. Analoginya, misalkan Anda berbicara dengan bahasa Jawa, tentunya akan dimengerti pula oleh orang lain yang juga bisa berbahasa Jawa. Misalkan Anda berbicara dengan orang Sunda, apakah bahasa Anda bisa diterima oleh orang tersebut? Tentunya tidak. Masalah ini bisa diselesaikan jika Anda berbicara menggunakan bahasa standar yang tentunya bisa dimengerti lawan bicara Anda. Menghadapi kenyataan ini, kemudian The International Standard Organization (ISO) pada sekitar tahun 1980-an meluncurkan sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja serangkaian protokol SNA. Model referensi ini selanjutnya dinamakan Open System Interconnection atau OSI. OSI terdiri dari 7 buah bagian atau layar, yang masing-masing layar mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dikarenakan OSI terdiri dari 7 macam layar, maka model referensi OSI seringkali disebut 7 OSI layar. Kemudian ada arsitektur model OSI. Telah dijelaskan di atas bahwa OSI layar terdiri dari 7 buah lapisan, di mana masing-masing layar mempunyai fungsi yang spesifik dalam sebuah jaringan. Open System Interconnection atau OSI dapat diartikan sebagai sistem terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem lain. Pembagian layar pada model referensi. Ini contoh gambar model layar pembagiannya ya. Di sini ada tabel pembagian model referensi OSI: application, presentation, session, transport, network, data link, dan fisika. Kemudian karakteristik lapisan OSI. Ketujuh lapisan dari model referensi OSI dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dari model OSI berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasi hanya pada software. Lapisan tertinggi adalah lapisan penutup sebelum ke pengguna user. Keduanya pengguna dan lapisan aplikasi saling berinteraksi proses dengan software aplikasi yang berisi sebuah komponen komunikasi. Istilah lapisan kadang-kadang digunakan untuk menunjuk ke beberapa lapisan atas dari lapisan-lapisan yang lain di model OSI. Lapisan bawah dari model OSI mengendalikan persoalan transport data, lapisan fisik, dan lapisan data link. Diimplementasikan ke dalam hardware dan software. Lapisan-lapisan bawah yang lainnya pada umumnya hanya diimplementasikan kepada software. Lapisan terbawah, yaitu lapisan fisik, adalah lapisan penutup bagi media jaringan fisik, misalnya jaringan kabel, dan sebagai penanggung jawab bagi penempatan informasi pada media jaringan. Pemisahan kedua lapisan tersebut ditampilkan pada tabel sebagai berikut. Nah, ini contoh gambarnya pemisahan lapisan. Kemudian langsung saja lanjut ke protokol. Model OSI menyediakan secara konseptual kerangka kerja untuk komunikasi antar komputer, tetapi model ini bukan merupakan metode komunikasi. Sebenarnya komunikasi dapat terjadi karena menggunakan protokol komunikasi. Di dalam konteks jaringan, sebuah protokol adalah suatu aturan formal dan kesepakatan yang menentukan bagaimana komputer bertukar informasi melewati sebuah media jaringan.
Sebuah protokol mengimplementasikan salah satu dari atau lebih dari lapisan-lapisan OSI. Lanjutan protokol. Protokol yang beroperasi pada lapisan fisik dan data link dari mode OSI dan mendefinisikan komunikasi di atas macam-macam media LAN. Protokol WAN beroperasi pada ketiga lapisan terbawah dari model OSI dan mendefinisikan komunikasi di atas macam-macam WAN. Protokol routing adalah protokol lapisan jaringan yang bertanggung jawab untuk menentukan jalan dan pengaturan lalu lintas. Protokol jaringan adalah berbagai protokol dari lapisan teratas yang ada dalam sederetan protokol. Kemudian ada layar fisikal pertama. Ini adalah layar yang paling sederhana berkaitan dengan elektrikal dan optika. Koneksi antar peralatan data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layar ini. Layar fisikal mempunyai tugas untuk mentransmisikan serangkaian bit atau bit binary digit yang merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1 melalui media transmisi. Media transmisi di sini adalah bisa berupa kabel, gelombang microwave, infrared, fiber optik. Layar ini hanya digunakan sebagai penyedia jalur transmisi saja, tanpa bertanggung jawab jika terjadi kerusakan data. Pada layar ini tidak mendefinisikan media transmisi secara detail, tetapi hanya mendefinisikan bagaimana pola-pola bit dikodekan menjadi sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Kemudian layar data link. Saya menjelaskannya cukup singkat-singkat saja ya, bisa dibaca. Layar ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layar fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata, sebagai penghubung antara media network dan layar protokol yang lebih high level, dan lain-lain. Kemudian ada layar 2. Layar ini bertugas untuk menyediakan sarana komunikasi dari node ke node dalam jaringan lokal. Dan banyak di sini ya, bisa dibaca. Saya singkat saja. Layar network 3. Tugas utama dari layar network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Layar transport 4. Layar transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX, Sequence Packet Exchange. Yang satu digunakan ini oleh network tetapi khusus untuk koneksi berorientasi PX. Layar transport adalah pusat dari mode OSI. Layar ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layar ini juga menyediakan multiplexing, kendala aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Nah, tugas utama dari layar transport ini memecah sebuah data yang berukuran besar menjadi beberapa buah fragmen-fragmen kecil agar bisa ditransmisikan dengan mudah. Kemudian langsung saja ke layar session 5. Layar session sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Nah, lapisan 5 layar session 5 ini mempunyai tugas untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Komunikasi antar node ini biasanya terjadi 3 macam, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Layar session melakukan proses komunikasi biasanya terbagi menjadi 3 fase, yaitu pembentukan hubungan, pemindahan data, dan pemutusan hubungan. Kemudian langsung saja ke the presentation layer. Yang keenam, layar presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antar PC dan mainframe yang membutuhkan konversi dari EBCDIC character encoding format ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, kompresi data dan layar enkripsi yang mungkin ditangani oleh layar ini. Lanjut, layar application yang ke-7. Layar ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layar ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layar application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya.
Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layar aplikasi. Layer ini menyediakan pelayanan aplikasi bagi user yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan seperti web yang digunakan untuk browser, email untuk mengirim email ke user lain, telnet, gopher, dan lain-lain. Router dan gateway. Perbedaan antara router dan gateway mudah dipahami ketika Anda mengerti tentang model OSI gateway pada layar application, sedangkan router aktif pada layar network dan transport. Hal ini berarti suatu router lebih cepat dari gateway, karena protokol pada gateway harus melalui layer session presentation application untuk di-route. Nah, kemudian ini ada gambar-gambarnya. Ada 1 data link, ada network, transport, session, presentation, dan application. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.